Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya, masih tetap semangat belajar. Nah, bertemu lagi dengan saya, Rosito Hairunisa. Kali ini kita akan belajar pertidaksamaan. Nah, wabil khususnya, khusus dalam hal ini kita akan belajar dalam kiat-kiat membuat garis bilangan. Nah, contoh-contohnya nanti akan saya berikan bagaimana kiat-kiatnya dalam menyelesaikan pertidaksamaan. Nah, kiat-kiat garis bilangan ini kamu bisa menerapkannya dalam berbagai macam aspek, baik itu pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan pecahan, pertidaksamaan nilai mutlak, pertidaksamaan bentuk akar, pertidaksamaan eksponen, pertidaksamaan logaritma, dan sebagainya. Jadi, materi ini dalam membuat kiat-kiat garis bilangan itu sangat penting ya, sehingga kita perlu mempelajarinya. Nah, langsung saja ya bagaimana kiat-kiat membuat garis bilangan. Nah, ada 6 langkah dalam membuat garis bilangan. Langkah yang pertama yaitu pindahkan semua suku ke ruas kiri ya. Jadi ini misalkan ada contohnya ya. Jadi ini misalkan ruas kiri ya, ini ada ruas kiri dan ruas kanan, ada dua fungsi ya, misalkan ada fx sama gx. Jadi kamu harus tahu mana yang sebelah ruas kiri, mana yang disebut sebagai ruas kanan ya. Ini ruas kiri dan ini yang ruas kanan. Kemudian langkah yang kedua, ubahlah tanda koefisien variabel berpangkat tertinggi menjadi positif. Ya, jadi nanti jika pangkat tertingginya itu adalah pangkat 2, maka koefisiennya harus positif. Ya, itu untuk mempermudah dalam membuat garis bilangan. Sebenarnya tidak masalah sih kalau misalkan negatif, tapi untuk lebih meringkasnya, lebih mudahnya supaya dijadikan positif. Kemudian, langkah yang ketiga, tentukan nilai pembuat nol, pemfaktoran. Jadi, untuk menentukan pembuat nol itu sebenarnya ada 3 cara ya. Cara yang pertama yaitu pemfaktoran. Cara yang kedua yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Dan cara yang ketiga yaitu rumus ABC. Ya, masih ingat ya, masih rumus ABC mencari X1 atau 2. Yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Itu untuk persamaan kuadrat. Gitu ya. Setelah pembuat nolnya itu kamu sudah mendapatkan, kemudian digambar di garis bilangan. Nah, nanti terdapat beberapa ruas atau selang ya, atau juga disebut sebagai interval. Nah, interval yang paling kanan bertanda positif. Ya, sebenarnya ini untuk mempercepat dalam proses perhitungannya nanti. Kemudian, jika pembuat nol berpangkat ganjil, maka ruas di sebelah kanan dan kiri pembuat nol tersebut berlainan tanda ya, atau selang-seling. Sedangkan jika pembuat nol berpangkat genap, maka ruas di sebelah kanan dan kiri pembuat nol tersebut sama tanda. Kalau dia plus berarti plus semua, kiri kanan. Kalau dia negatif, negatif semua. Nah, kalau misalnya masih bingung, langsung saja kita contohkan ya. Ini dia contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat min 5x kurang dari 6. Nah, ini adalah pertidaksamaan kuadrat ya. Contohnya adalah pertidaksamaan kuadrat. Ada ruas kiri dan ruas kanan. Nah, ruas kirinya x kuadrat min 5x, ruas kanannya 6. Ingat, langkah 1 adalah membuat ruas kanan itu jadi 0. Sehingga yang ada di kanan harus kita pindahkan semua ke kiri. Ya, ini 6-nya yang di kanan kita pindahkan ke kiri. Sehingga x kuadrat min 5x min 6 kurang dari 0. Ya, atau kedua ruas kita kurangkan dengan 6 ya, sehingga ruas kanannya jadi 0. Setelah ruas kanan itu menjadi 0, kita cari pembuat nolnya. Nah, ini kita bisa menggunakan pemfaktoran ya, atau mencari nilai x-nya yang menyebabkan pertidaksamaan tersebut adalah 0 ya, atau mencari pembuat nolnya. Sehingga kita faktorkan diperoleh x min 6 kali x plus 1 kurang dari 0. Sehingga x-nya ketemu 6 atau x-nya sama dengan negatif 1. Nah, kita sudah memperoleh pembuat nolnya yaitu negatif 1 dan 6. Setelah itu kita buat garis bilangan ya. Nah, di sini batasnya itu
ini sebenarnya 6-nya ke sini ya, tetapi ini salah ketik. Jadi 6-nya seharusnya berada di sini, di batas ini yang bolong-bolong ini, min 1 dan 6. Nah, saya jelaskan sebelumnya yang tadi terlewat untuk batasnya ya. Jadi negatif 1 dan 6 itu sebagai batas pada garis bilangan. Batasnya nanti ada cirinya ya. Kalau dia bolong seperti ini, ya, kalau dia bolong seperti ini, artinya dia tanda pertidaksamaannya itu yang kurang dari atau tidak ada sama dengannya ya. Tapi nanti ketika pembatasnya ini penuh, ya, nanti tanda pertidaksamaannya itu kurang dari atau sama dengan, bisa juga lebih dari atau sama dengan gitu ya. Jadi kamu bisa membedakan. Karena ini nggak ada sama dengannya, berarti dia batasnya tuh bolong. Ya, kita sudah beroleh di sini negatif 1 dan 6. Namanya harus ke sini. Setelah itu, karena di sini pangkat tertingginya itu sudah positif ya, jadi yang paling kanan ya, ruas paling kanan yang sebelah sini paling kanan ya, ruas paling kanan dia bernilai positif. Kemudian pembatas 6 itu hanya muncul satu kali ya, artinya ganjil, sehingga ruas sebelah kirinya dia berbeda tanda. Kalau kanannya plus berarti di sini min, berarti di sininya plus, selang-seling gitu ya. Ini yang dimaksud sebagai selang-seling gitu. Kalau misalkan kamu kurang yakin ya, masa sih ini 6 ya, kamu bisa mensubstitusi sembarang bilangan. Ya, misalkan kamu mau mensubstitusi angka antara negatif 1 dengan 6. Di sini ada angka 0. Nah, kalau kamu substitusi 0 ke dalam pertidaksamaan ini, maka hasilnya ini x kuadrat min 5x min 6. Kita x-nya ganti 0. Maka hasilnya adalah negatif 6. Nah, ini negatif, sehingga daerah ini tuh negatif. Tuh ya, itu mencari tandanya. Lanjut. Sehingga himpunan penyelesaiannya, karena yang diminta itu adalah kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, artinya dia negatif. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan X, di mana X lebih besar dari negatif 1 dan X kurang dari 6. X anggota bilangan real. Itu ya, ini contoh 1. Lanjut ke contoh yang kedua. Sini ada 3 min 2x min x kuadrat kurang dari 0. Nah, ini kebetulan yang ruas kanannya itu sudah 0 ya. Jadi kita tidak usah melanjutkan atau memindahkan ya, tidak usah memindahkan yang ada di kanan ya. Artinya ini sudah 0. Jadi langsung saja kita lewati langkah 1. 3 min 2x min x kuadrat. Nah, kalau kita ingat di sini x kuadratnya koefisiennya bernilai negatif 1 ya. Dia bernilai negatif. Sehingga untuk memudahkan kita dalam membuat garis bilangan, kita bisa mengalihkannya dengan negatif 1 supaya dia bernilai positif. Ya, sebenarnya nggak masalah sih kalau misalkan dia negatif, tapi untuk mempermudah kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga ketika kita kalikan dengan negatif 1, hasilnya adalah x kuadrat plus 2x min 3 lebih dari 0. Setelah itu kita faktorkan ya, atau mencari pembuat nolnya ya, atau mencari x pembuat nolnya. Nah, di sini ketika kita faktorkan ketemu x min 1 dikali x plus 3 lebih dari 0. Sehingga x-nya sama dengan 1 atau x-nya sama dengan negatif 3. 1 dengan negatif 3 ini nanti kita jadikan sebagai batas di garis bilangan. Ingat ya, ini sebagai batas di garis bilangan. Setelah itu ya, di sini sudah saya buatkan garis bilangannya. Ini negatif 3, ini juga 1. Ini batasnya masih bolong ya, karena di sini dia tandanya tuh soalnya ini di sini kurang dari, tidak ada sama dengannya ya, tidak ada kurang dari atau sama dengan. Jadi dia batasnya bolong. Setelah itu ya biasa ruas kanan positif. Selang-seling ya, karena dia munculnya pembuat nolnya tuh hanya satu kali atau ganjil, jadi selang-seling positif negatif positif gitu ya.
Kalau dia munculnya genap, misalkan X min 1 pangkat 2, itu kan genap, berarti nanti ini positif, ini juga positif gitu ya. Tapi karena di sini X min 1-nya muncul 1 kali saja, berarti dia selang-seling. Ya, ini positif, ini negatif, ini positif gitu ya. Setelah itu, nah yang diminta itu yang mana? Kamu lihatnya yang terakhir yang ini ya. Pertidaksamaan yang terakhir di sini lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, dia artinya positif, sehingga diminta adalah daerah yang positif. Ya, atau di sini kurang dari negatif 3 dan lebih dari 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan X, di mana X kurang dari negatif 3 atau X lebih dari 1. X anggota bilangan real. Gitu ya. Oke, lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga di sini X kuadrat plus 10X plus 25 lebih dari 0. Nah, ini ruas kanannya juga sudah 0, X pangkat 2 atau X yang berpangkat tertinggi juga sudah positif. Jadi langsung saja kita faktorkan. Nah, faktornya di sini X plus 5 dikali X plus 5. Ya, faktor dari X kuadrat plus 10X plus 25 itu X plus 5, X plus 5. Ini kan sama ya, munculnya 2 kali itu genap. Nah, X plus 5 kali X plus 5, sehingga ketemu X-nya sama dengan negatif 5. Sehingga hanya ada satu batas, yaitu negatif 5. Ya. Nah, berarti di sini yang kanan positif, yang kirinya jangan negatif. Kenapa? Karena X plus 5-nya ini muncul 2 kali. Ya, kalau 2 kali itu kan genap. Jadi, kalau genap, kiri kanan tanda harus sama. Gitu ya. Nah, atau kalau mau mengecek tandanya positif atau negatif, kamu bisa substitusi sembarang bilangan. Misalkan angka yang lebih dari negatif 5. Dia ada angka 0, kamu X-nya diganti 0. Hasilnya berapa? 25. 25 positif, sehingga daerah ini adalah positif. Ya, daerah lebih dari negatif 5 itu positif. Kemudian daerah yang kurang dari negatif 5, kamu bisa substitusi angka yang kurang dari negatif 5, misalkan negatif 6. Nah, ketika kamu substitusi negatif 6 ke dalam pertidaksamaan, hasilnya juga positif. Nah, sehingga terbukti bahwa daerah kiri kanannya negatif 5 itu adalah positif. Nah, tapi ingat, nah batasnya ini bolong ya, karena di sini hanya tanda lebih dari, tidak ada sama dengannya. Nah, sehingga ya ini ya, karena pembuat 0 muncul genap atau 2 kali, maka tanda kiri dan kanan sama. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu X kurang dari negatif 5 atau X lebih dari negatif 5. X anggota bilangan real. Nah, maksud penyelesaian ini itu apa? Maksudnya itu X tidak sama dengan negatif 5. Artinya, ketika kamu substitusi X negatif 5 ke dalam pertidaksamaan, maka itu bukan penyelesaiannya. Ya, negatif 5 itu tidak ikut dalam himpunan penyelesaian, sehingga himpunan penyelesaiannya itu X yang kurang dari negatif 5 dan yang lebih dari negatif 5. Gitu ya. Nah, itulah kiat-kiat dalam membuat garis bilangan. Untuk video selanjutnya akan saya jelaskan pertidaksamaan bentuk pecahan. Terima kasih.